Pemirsa, kilang minyak Balongan yang berada di Indramayu, Jawa Barat pukul 2 dini hari tadi terbakar. Ya, meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran, ledakan membuat warga sekitar lokasi menjadi panik. Weh, Berikut Pertamina ini kebakaran adalah weh. saat di mana kilang minyak Balongan Weh. di Indramayu, Jawa Barat terbakar. Ada yang kena weh. Kebakaran api nampak membumbung Pertamina tinggi, kebakaran weh. disertai kepulan asap hitam. Weh. Kilang yang terbakar adalah kilang ke-6 Weh. dari 7 Pertamina kilang kebakaran, Balongan milik Direktorat Pengolahan PT Weh. Pertamina. Kebakaran kilang minyak Balongan ini terjadi Weh. akibat Pertamina kebakaran sambaran weh. petir. Warga sekitar yang berjarak 1 km dari lokasi panik dan menjauh. Pertamina kebakaran weh. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Weh. Pertamina kebakaran weh. Weh. Panas ya Allah. Weh. Pertamina kebakaran weh. Weh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Tois Iskandar yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Ya, Tois, bagaimana kondisi pagi ini? Apakah sudah mulai mereda apinya, Tois? Ya, untuk saat ini kebakaran hebat yang melanda kilang Pertamina Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seperti di belakang saya ini, api masih terus besar dan belum ada tanda-tanda untuk api redam. Kami infokan juga bahwa kebakaran ini menurut keterangan dari sejumlah warga, akibat kebakaran ini diduga tersambar petir pada jam 1 dini hari tadi. Cuaca di Indramayu sendiri pada saat itu mendung dan gerimis, namun tidak hujan lebat. Tiba-tiba petir menyambar kilang Pertamina. Itu pun baru dari keterangan dari warga sendiri. Akibat kebakaran ini juga sebelum kebakaran, warga mendengar ledakan yang sangat besar mencapai 10 km radiusnya. Warga mengira ledakan ini diduga karena gempa bumi, namun setelah keluar dari rumah, melihat kilang Pertamina yang terbakar itu, warga langsung panik dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri ke tempat pengungsian atau mau dievakuasi. Dan sampai saat ini petugas dari petugas kepolisian dan pihak Pertamina kiranya kalau tidak dipadamkan akan warga mungkin dievakuasi ke yang tempat lebih aman. Sejauh ini kita melihat di belakang saya ini berjarak 2 kilo, kita belum secara pasti belum mengetahui apakah dari pihak pemadaman sendiri sudah dipadamkan atau belum. Menurut dari pihak kepolisian juga tidak memungkinkan untuk saat ini dipadamkan, mengingat juga ketika misalnya dipadamkan, semburan api juga akan semakin membesar. Seperti itu. Ya, Tois, desa apa yang terletak paling dekat dengan titik api dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan di sana sepanjang yang Anda ketahui? Ya, untuk dari kilang ke menuju desa Majakerta sendiri jaraknya cukup sangat dekat, sekitar 500 meter. Dan untuk warga sendiri sampai saat ini dari sejak semalam sampai saat ini belum tertidur karena masih khawatir akan merembet ke pengelolaan yang berdampingan sebelah kiri terjadinya kebakaran ini. Jadi warga sangat khawatir sekali dengan kondisi kebakaran kilang seperti ini. Dan dampak akibat kebakaran ini, jalur alternatif dari arah Cirebon menuju ke Indramayu maupun arah sebaliknya sampai saat ini ditutup sementara dari petugas kepolisian untuk proses pemadaman yang akan dari pemadaman biar tidak terganggu. Tois, berbicara mengenai warga, apakah sudah diketahui untuk proses evakuasi warga di desa terdekat sudah dilakukan atau belum, Tois? Ya, sejauh ini warga sudah dievakuasi ke
sejumlah masjid dan balai desa Jakarta. Mengingat kondisi rumah tersebut, warga sangat berdekatan dengan jarak 500 meter. Namun warga juga dari sejak malam tadi terus berhamburan keluar rumah untuk mereka agar inginnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman agar tidak terdampak kebakaran ini. Namun juga mencium aroma yang menyengat, apakah itu dari pihak minyak BBM, apakah solar atau apa, kita belum mencium baru aroma akibat ledakan tersebut atau kebakaran tersebut. Ya, Tois, jika Anda bisa menggambarkan sebenarnya lokasi kilang minyak Balongan ini apakah cukup terisolir gitu sehingga potensi kebakaran merembet ke rumah penduduk bisa terjadi atau memang sudah cukup aman sehingga bisa dipastikan untuk tidak merembet ke permukiman warga? Ya, kalau untuk sejauh ini, kalau untuk merembet itu kayaknya tidak memungkinkan karena mengingat dari lokasi yang saya mengabarkan saat ini, dari lokasi kebakaran dan pengolahan, itu yang sangat berdekatan itu warga dari pengolahan tersebut. Kalau untuk kebakaran antara 2 kiloan lebih. Dan bisa dikatakan juga akibat kebakaran ini warga masih kepanikan dengan terjadinya yang ledakan yang sangat besar tersebut. Warga juga mengira akibat ledakan itu akibat guncangan gempa bumi, namun setelah melihat keluar dari rumah, api yang terus membesar, membumbung tinggi asap tebal tersebut. Gede. Baik, terima kasih banyak Tois Iskandar atas laporannya dan tetap akan kami pantau terus untuk kebakaran di kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak terima terjaring razia protokol kesehatan seorang wanita adu mulut dengan petugas Satpol PP di Cilacap, Jawa Tengah. Wanita tersebut merasa tak bersalah karena telah menggunakan masker namun posisinya tidak benar. Seorang wanita di Cilacap, Jawa Tengah tak terima terjaring razia protokol kesehatan. Wanita ini adu mulut dengan petugas Satpol PP. Kena COVID juga bahaya kan? Ya, baiklah. Kita buat jaga, bukan kita gak jaga. Ya. Cuma kan masuk mobil sesat loh, kita turun dikit dulu ya Pak. Apa kalau misalnya Petugas menegur wanita ini karena tidak menggunakan masker dengan benar saat menaiki sepeda motor. Namun wanita ini berdalih sedang terburu-buru sehingga tidak mengenakan masker dalam posisi tepat. Usai berdebat, petugas pun mengizinkan wanita ini melanjutkan perjalanannya. saya keluar, aku bulu-bulu, terus kan masuk mobil kan agak sesat, terus aku turun dikit dulu. Terus nanti kan aku tahu di sini kayak gini, turun dikit sesat loh masuk mobil. Kata nih kalau turun mau kakai lagi, aku nggak lepas Pak. Kadang yang klasik itu lupa. Kalau membawa masker sudah bawa rata-rata semua, tapi memang tidak dipakai. Jadi sekarang kalau masker sudah pada bawa, tapi jarang yang dipakai. Dalam razia ini, petugas menjaring 30 warga yang melanggar protokol kesehatan. Para pelanggar dikenai sanksi denda 20 hingga 50 ribu rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam 3 besar calon presiden pilihan anak muda. Dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia ini, Ridwan Kamil berada di posisi ketiga setelah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Ridwan Kamil memang sudah tidak asing lagi di kancah perpolitikan tanah air. Sejak menjabat sebagai wali kota Bandung, nama Ridwan Kamil terus menanjak naik seiring dengan keberhasilannya membangun daerahnya. Kini keberhasilannya sebagai gubernur Jawa Barat mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Ridwan Kamil masuk dalam 3 besar Bursa Capres 2024 pilihan anak muda dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Ridwan Kamil berada di posisi ketiga setelah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mayoritas adalah alhamdulillah kalau anak-anak muda melihat kami-kami yang sedang bertugas jadi gubernur ini kan, ada Pak Anies, Pak Ganjar, saya masuk kategori yang diperhitungkan. Urusan 2024 itu bukan matematis gitu, jadi
bisa berubah, bisa bergeser, bisa naik, bisa turun. Tidak ingin jumawa, Ridwan Kamil akan menjadikan hasil survei ini sebagai ajang introspeksi diri untuk berbuat dan membangun Jawa Barat lebih baik lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat lagi Arlista masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Lista informasi apa yang akan Anda soroti pada pagi hari ini? Ya, terima kasih banyak Kedai pemirsa. Tentara Myanmar menembaki 3 orang yang sedang berboncengan sepeda motor di kota Dawe. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Pagi.